Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah manajemen proyek. Di video ini saya akan membahas tentang perencanaan proyek. Topik ini sangat penting karena perencanaan yang baik merupakan fondasi dari kesuksesan setiap proyek. Daftar isinya yang pertama, perencanaan tahap konseptual proyek, pengadaan pelelangan proyek, perencanaan sumber daya, perencanaan mutu, perencanaan program ketiga, perencanaan manajemen risiko, perencanaan sistem informasi manajemen, dan yang terakhir kesimpulan. Perencanaan proyek adalah proses penting dalam mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Ini mencakup ruang lingkup, tujuan, jadwal, serta alokasi sumber daya yang akan digunakan. Tahap konseptual dalam siklus hidup proyek. Tahap konseptual adalah fase awal dalam siklus hidup proyek. Disinilah ide proyek pertama kali dirumuskan, dievaluasi, dan diperiksa kelayakannya sebelum dilanjutkan ke tahap perencanaan lebih lanjut dan pelaksanaannya. Identifikasi kebutuhan dan peluang. Langkah pertama dalam perencanaan proyek adalah mengidentifikasi kebutuhan atau masalah yang ingin diselesaikan oleh proyek. Selain itu, kita juga harus meninjau peluang yang ada untuk menyelesaikan masalah tersebut. Studi kelayakan awal. Pada tahap ini dilakukan evaluasi awal untuk memastikan apakah proyek tersebut layak secara teknis, finansial, dan praktis. Studi ini menilai berbagai faktor seperti biaya, potensi pengembalian investasi, dan dampak lingkungan. Perumusan konsep proyek. Setelah studi kelayakan, konsep proyek dirumuskan. Konsep ini mencakup tujuan utama, ruang lingkup awal, sumber daya yang diperlukan, serta manfaat yang diharapkan dari proyek tersebut. Identifikasi pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terlibat dalam proyek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengidentifikasi kepentingan mereka sejak awal membantu mendapatkan dukungan dan meminimalkan konflik. Analisis risiko awal. Analisis risiko awal dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Tujuannya adalah untuk menyiapkan strategi mitigasi awal agar dampak dari risiko-risiko tersebut dapat diminimalkan atau untuk mengurangi risiko. Penyusunan proposal konseptual. Proposal konseptual dibuat untuk menjelaskan ruang lingkup awal, biaya perkiraan, jadwal, dan strategi pelaksanaan. Proposal ini penting untuk mendapatkan persetujuan awal dari pemangku kepentingan. Evaluasi dan persetujuan proposal. Proposal yang sudah disusun kemudian didiskusikan dengan pemangku kepentingan utama seperti manajemen senior. Setelah mendapatkan masukan dan persetujuan, proyek dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya atau ke tahap yang lebih lanjut. Pengadaan dan pelelangan proyek. Pengadaan adalah proses untuk memilih penyedia jasa atau kontraktor melalui penawaran terbuka. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan kompetitif untuk memastikan proyek dilaksanakan oleh pihak yang kompeten. Langkah-langkahnya itu membuat dokumen tender, mengumumkan pelelangan secara publik, memastikan penyedia jasa memiliki kemampuan yang memadai. Perencanaan pengadaan. Dalam perencanaan pengadaan, kebutuhan proyek ditentukan dan metode pelelangan dipilih
Apakah itu pelelangan terbuka, terbatas, atau melalui negosiasi langsung, tergantung kompleksitas proyeknya. Dokumen tender dan pengumuman pelelangan. Dokumen tender dibuat untuk menjelaskan persyaratan teknis dan kontrak proyek. Pelelangan diumumkan kepada calon penyedia jasa atau kontraktor melalui media yang sesuai, seperti situs web atau media cetak, dan berbagai media lainnya. Evaluasi penawaran dan pengumuman pemenang. Penawaran dari calon penyedia jasa dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Setelah dievaluasi selesai, pemenang pelelangan diumumkan untuk melanjutkan ke tahap kontrak selanjutnya. Negosiasi dan penandatanganan kontrak. Jika perlu dilakukan negosiasi untuk memastikan semua persyaratan telah disepakati. Setelah itu, kontrak ditandatangani dan proyek resmi dimulai. Rekayasa nilai. Value engineering. Rekayasa nilai bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proyek dengan meminimalkan biaya tanpa mengurangi kualitas. Ini dilakukan melalui evaluasi alternatif desain atau material yang lebih efisien. Langkah-langkahnya itu mencakup analisis fungsi dan evaluasi alternatif. Analisis fungsi dan alternatif desain. Dalam analisis fungsi, tim proyek mengevaluasi berbagai alternatif desain atau material yang bisa mengurangi biaya proyek tanpa mengorbankan kualitas. Hal ini meningkatkan nilai proyek secara keseluruhan. Contohnya itu memilih bahan yang lebih murah tetapi berkualitas yang sama. Perencanaan sumber daya dan proyek. Perencanaan sumber daya melibatkan identifikasi dan alokasi tenaga kerja, peralatan, material, dan teknologi yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan efisien dan tepat waktu. Estimasi biaya dan jadwal sumber daya. Setelah diidentifikasi sumber daya, kita melakukan estimasi biaya dan jadwal penggunaan sumber daya tersebut. Ini memastikan bahwa kebutuhan proyek tersedia pada waktu yang tepat. Perencanaan mutu proyek. Perencanaan mutu memastikan proyek mencapai standar kualitas yang diharapkan. Ini mencakup identifikasi persyaratan mutu, pembentukan tim mutu, serta pengawasan proses untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Penggunaan metrik mutu dan pengujian. Selama pelaksanaan proyek, metrik mutu digunakan untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa kualitas produk atau layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengujian secara berkala dilakukan untuk mendeteksi potensi masalah. Pengujiannya itu dan pemeriksaannya teratur untuk memastikan kualitas juga. Perencanaan program K3. Program kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Penting untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Program ini mengidentifikasi risiko K3 dan menetapkan prosedur yang aman dalam menjalankan proyek. Perencanaan manajemen lingkungan. Perencanaan manajemen lingkungan mengidentifikasi dampak proyek terhadap lingkungan seperti polusi atau kerusakan ekosistem, strategi mitigasi untuk mengurangi dampak tersebut. Pastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan adopsi praktik berkelanjutan.
Perencanaan manajemen risiko. Manajemen risiko melibatkan identifikasi analisis dan mitigasi risiko yang mungkin muncul selama proyek berlangsung. Rencana mitigasi dirancang untuk mengurangi dampak risiko terhadap jadwal, anggaran, dan kualitas proyek. Nah, kesimpulannya, perencanaan proyek yang baik sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek. Dengan perencanaan yang matang, kita dapat mengelola sumber daya, waktu, dan risiko secara efisien sehingga mencapai hasil yang optimal. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.